juga rata-rata jualan kalau Instagram atau Facebook. Pengirimannya sama aja gitu, misalnya sesama Bogor pasti sama kan. Kalau sekarang ini sih saya belum ada pembatasan wilayah. Kalau mau pembatasan paling per provinsi kali ya. Iya. Provinsi. Atau nanti provinsi kemudian masa sih. Tapi tergantung wilayah, Bu. Boleh. Agent wilayah. Ke retail 1:berapa misalnya, Bu? Apanya? Satu agent boleh jadi berapa retail tetap harus bikin aturan. Nggak batasi kalau sekarang. Belum ada. Kalau dilihat kan. Nah, saran saya agent kalau provinsi kegedean, para provinsi mungkin Bapak Ibu bisa distributor itu provinsi. Berarti belajarnya dari quantity order ya? Distributor. Kalau sekarang kuantitinya cuma satu itu. Iya. Iya. Ini kabupaten. Iya. Kabupaten jangan provinsi lah, Bu. Satu provinsi aja bisa. Jawa Barat berapa kabupaten? 200. Di antara 200 katakanlah Kabupaten Bogor, Kota Media Bogor sendiri-sendiri kan, Bu. Di distributor boleh ada agent ini satu, mau berapa luas areanya? Katakanlah di sini 10. Ini masih berlaku Pak kayak gitu di zaman online ini. Promotor sendiri yang menyertai. Tapi kalau Ibu mau kayak karena online jadi pasar terbuka, ya Bu ya. Iya. Jadi kalau misalkan, jadi si konsumen itu melihat kalau misalkan lagi beli itu, si yang beli itu akan melihat harga online apakah ke Omocha atau ke retailer? Ke retail. Ke retail. Masih ke retail. Iya, kan? benar. Pasar bebas ya. Iya. Pasar bebas. Kalau retail itu berarti katakanlah ini secara ada online satu agent memang bisa akhirnya 10. yang terdekat sih biasa. Yang terdekat, lokasi. Mengurangi risiko delivery-nya biasanya begitu. Sekarang kalau lewat marketplace bahkan sudah nggak ada itu, karena ada bebas ongkir juga sudah ada. Iya, makanya bebas ongkir, Tapi nanti memang tinggal harus pelajari sampai sedetail itu, Pak. Iya. Jadi begini Pak, ada risiko, ada peluang. kalau di tempat kami tadi ini sudah masuk ke red ocean. Jadi mau nggak mau untuk bisa menjadi blue ocean, saya itu merekomendasi dan suggest harus punya produk sendiri, punya merek sendiri untuk reseller. Itu. Maklor. Jadi saya arahkan sekarang agen-agen saya ya. Jadi Ibu pakai merek sendiri aja. Maklon. Sama barangnya nggak apa-apa. Tapi bedanya, karena takut di bypass. Kalau strategi Maklon itu memang dia yang punya brand. Pada akhirnya kalau secara global itu harus siap ya. 70% itu adalah dominasi oleh yang punya brand. Saya contohkan kalau di bisnis aparel. Saya sarankan yang udah punya pasar, ini pakai brand sendiri. Tapi tolong disiapkan ini rule of the game-nya, Bu. Itu bisnis dunia sudah membuktikan seperti itu. 70% dia pegang apa? Pegang market, pegang profit. Yang punya merek. Itu terbukti kalau Jepang Uniqlo. Kalau di negara barat misalnya salah satu contohnya Max Spencer atau Adidas, Nike itu jelas. Merek sama standarisasi dia yang menentukan. Iya. Standarisasi dia menentukan. Market dia karena dia. Market dia. Sepatu juga demikian Pak. Kenapa? Dia sebenarnya bukan disebut sebagai maklon tapi lead buyer. Lead buyer. Karena gini, sebetulnya kami ada keuntungan Pak, karena dia kan berani nyetok, karena dia kan beli merek itu kan bukan bukan hanya beli 1-2 gitu, tapi langsung banyak gitu kan. Itu mereka beli stok kan udah cash Pak. Iya udah cash. Stoknya 0. Iya di kami 0. Iya. Itu lain. Kuncinya itu aja udah productivity. Productivity yang tadi Pak Yaya bilang. Faktor inti yang sangat menentukan itu di manusia. Manusia berarti di kompetensi berarti di attitude di dalamnya include of yang disebut sebagai etos kerja. Productivity adalah satu quality, efisiensi, efektivitas. Ketika tiga-tiganya ini menjadi satu keseimbangan yang kita kendalikan untuk mencapai tingkat productivity yang unggul, itulah keunggulan bisnis.
sebenarnya di visi Ibu sama Yoyo sudah betul. Salah satunya adalah menyiapkan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Itu senjata. Misi. Visi. Misi. Oh, misi. Oke. Ya misi-misi kita. Oke. Kan Ibu sama Pak Yo bisa, teman-teman, yuk kami siap untuk meningkatkan kesejahteraan. Cuma bisa minta, yuk tingkati produktivitas. Boleh nggak? Ya wajar. Karena gaji mereka itu yang bayar siapa? Mereka sendiri. Masa gaji yang baik. Itu menjadi negosiasi sama karyawan. Kalau tidak bisa, perusahaannya akan gulung tikar. Itu hukum biasa. Gimana kalau perusahaan rendah masih gulung tikar, masih belum nambahin tabungan tiap bulan. Maka mental dulu lah yang kita bangun. Setelah itu ajarkan bagaimana cara berpikir. Psychological approach kita lakukan di awal, baru technical approach kita berikan pembekalan untuk kemudian. Tadi apa Pak? Yang pertama adalah nomor 3 attitude, yang kedua adalah knowledge, yang pertama apa tadi? Skill ya. Skill, knowledge sama attitude. Selama ini orang lebih menekankan skill. Di dalam ISO itu sendiri kenapa dikatakan pendekatan proses dan pemikiran berbasis risiko? Karena di dalam organisasi bisnis itu sendiri risiko. Kenapa dikatakan risiko? Belumlah ada yang menyatakan bahwa dalam menjalankan bisnis ini pasti untung dan tanpa risiko itu tidak ada. Mau dengan pendekatan sistem manajemen apapun, pasti ketika kita menjalankan usaha atau bisnis, kenapa di dalam ISO itu dilakukan pemetaan bisnis itu menjadi langkah awal? Karena bisnis itu adalah sudah bagian dari risiko itu sendiri. Ya. Di dalam kita menjalankan bisnis apapun yang kita lakukan, apakah trader, apakah manufakturer, itu kita harus memiliki satu sikap yang disebut sebagai risk taker. Orang yang akan berani menghadapi dan mengambil tantangan terhadap risiko yang akan terjadi. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau berpikir tentang risiko? Justru kemampuan Anda di dalam melakukan analisis dan melakukan mitigasi terhadap risiko itu menjadi kunci keberhasilan. Itu aja Pak. Ya. Jadi bagaimana kalau teknisnya kita bahas. Ya.